selamat bergabung di podcast ke-26 Indo Kiwi Talks. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Kabar baik. Udah, kita punya tamu istimewa nih kali ini dari Iya. Jakarta. Dan pagi-pagi sudah kita minta bangun pagi ya, biar kita bisa ngobrol kali ini. Boleh dikenalin Ganda, siapa sih tamu istimewa kita ini? Tamu istimewa kita kali ini adalah Dr. Indah dan Dr. Maria dari Klinik Kemayoran. Kamu masih ingat, Cik? Halo Dokter Indah sama Dokter Maria, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Panas di Jakarta sekarang? Panas masih. Kita lagi mulai agak menjelang panas juga ya, Ndah, di sini ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum ingat nggak, Cak, di acara podcast kita yang anniversary yang pertama? Ada Ingat, kejutan kita kan? punya surprise kan buat para subscribers kita. Surprise-nya apa, Ndah? Boleh diingetin lagi nggak? Dapat voucher diskon untuk selamanya, selama 20% untuk perawatan di Klinik Kecantikan Kemayoran. Terima kasih banyak buat Klinik Kemayoran, Dokter Maria dan Dokter Indah yang sudah support podcast kita. Jadi ya kepada subscriber, kalau memang terutama yang ada di Jakarta, jangan lupa untuk mampir ke Klinik Kemayoran. Nanti detailnya akan saya tulis di podcast kita kali ini. Ya. Oke, Dan sebelum ya. Bulan ini adalah bulan istimewa buat Klinik Kemayoran karena karena kenapa? Kenapa? Klinik Kemayoran ulang tahun ke-11. Selamat ulang tahun. Happy anniversary. Happy anniversary buat Klinik Kemayoran yang ke-11. Wow, 11 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Jadi bisa. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih jelas atau lebih banyak lagi mengenai Klinik Kemayoran. Tapi sebelum kita ngobrol atau lebih jauh dengan Dokter Maria dan juga Dokter Indah, saya akan putarkan klip dulu ya, Ndah. Oke, bisa kelihatan? Ya. Oke, so ini Dokter Indah dan Dokter Maria dengan berfoto bersama K11 karena bulan ini Klinik Kemayoran berulang tahun yang ke-11. Oke, saya akan putarkan klip yang tadi saya bilang mengenai Klinik Kemayoran. Klinik Kecantikan Kemayoran Jakarta merupakan salah satu klinik yang menyediakan perawatan wajah dan tubuh untuk semua kalangan. Selain melayani perawatan, klinik ini juga menyediakan produk skincare yang ideal untuk semua jenis kulit bernama Minderma. Yuk kita ikuti obrolannya di podcast Indo Kiwi Talk. Oke, itu tadi klip mengenai Klinik Kemayoran. Oke, silakan Dah. Ya, jadi ini hari jadi yang ke-11. Tepatnya tanggal berapa, Dokter Indah atau Dokter Maria nih? Ya, tepatnya tanggal 1 November 2012, 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu. Itu awal mulanya gimana nih ceritanya? Apa langsung klinik kecantikan atau gimana? Oke, saya mau cerita sedikit ya. Klinik Kemayoran ini berawal karena saya dulu sulit menemukan tempat perawatan untuk facial yang bersih dan bagus. Tapi sebenarnya saya sangat menyukai perawatan. Hanya di tempat-tempat lain, biasanya facial itu sakit, udah gitu kurang bersih ya. Tapi kalau di Klinik Kemayoran, itu perawatannya nggak sakit dan facialnya juga bersih. Wow. Jadi berawal dari keinginan sendiri untuk menemukan satu klinik yang sesuai ya, akhirnya udah deh bikin klinik sendiri gitu ya. Nggak mau buka cabang di sini? Ya. Boleh. Kayaknya ini Anda seru juga bisa ada opsi klinik kecantikan. Kalau saya lihat kayaknya agak sedikit ini ya, teknologinya Indonesia kalau boleh saya bilang mungkin jauh lebih advance daripada di sini kadang-kadang kalau saya lihat ya. Dan harganya pun juga kalau di Indonesia, kalau dibandingin sama New Zealand jauh sekali ya. Iya. Jauh sekali. Untuk perawatan yang hanya cuma digituin aja, di sini udah bisa ratusan dolar ya. Something, ya. Ya. Itu bisa seluruh badan kali ya kalau di Indonesia, atau mungkin tambah sedikit lagi seluruh badan.
Nah, kalau mau ngomong soal klinik nih, perawatan apa aja yang tersedia di klinik kecantikan Kemayoran? Kalau di sini perawatannya banyak, mulai dari kepala sampai kaki ada gitu. Cuma kalau buat wajah, biasanya yang favorit itu adalah laser, terus sama treatment buat akne, jerawat gitu. Ya, karena kita buat jerawatnya menggunakan produk-produk dari Jerman. Jadi udah pasti kualitasnya bagus. Dan Dokter Maria juga udah mencoba sendiri. Jadi Oh, hasil pantesan nyata mukanya pada ini. glowing semua ya, Nda? Iya. Lalu kalau buat badan itu banyaknya tuh kalau di sini untuk bekas luka. Jadi bekas luka yang menghitam itu kan agak susah ya, apalagi yang udah tahunan gitu. Di sini bisa di laser, jadi warnanya jadi pudar. Oke. Itu yang bekas luka itu luka apa saja gitu? Maksudnya bakar atau luka jatuh atau apapun atau hanya Apa saja, yang penting dia warnanya lebih gelap, itu bisa diputihkan, jadi lebih cerah. Oke, ya. Jadi Sama anti satu lagi. Apalagi? Satu lagi yang favorit di Indonesia adalah whitening. Jadi infus whitening itu banyak banget itu. Whitening skin maksudnya kulit yang diputihin? Whitening. Oh iya betul, Indonesia kan emang senangnya ya. Iya, orang Indonesia maunya kulit gitu. Jadi orang sini maunya ini tanning. Tanning, iya maunya tanning di sini. Kebalikan ya. Oke. Kalau boleh tahu, kalau klinik kecantikan ini umumnya yang ya pasti banyak kan wanita ya, tapi ada nggak? Soalnya kan apalagi di Jakarta ya, sekarang banyak apa istilahnya laki-laki yang cukup aware juga untuk merawat muka segala macam. Di klinik Kemayoran ini laki-laki boleh juga atau hanya khusus perempuan? Boleh. Jadi laki-laki di sini mulai dari remaja yang kayak SMA 17-an itu mulai problemnya akne, jerawat. Ya, jerawat. Iya, betul. Sampai yang udah lansia pun yang di atas 60 bisa. Misalnya buat anti-aging gitu, mencegah penuaan, itu bisa juga. Oke. Jadi bisa buat laki dan perempuan ya untuk perawatan ini ya. Tentunya disesuaikan dengan nanti jenis kulitnya atau permasalahannya apa seperti itu ya, dokter. Iya. Jadi benar-benar nih klinik untuk semua kalangan ya. Betul. Iya, karena kan kalau orang bilang oh klinik kecantikan, biasanya berpikirnya hanya untuk perempuan, dengan laki-laki tidak. Tapi kayaknya memang ada, apalagi di Jakarta, pangsa pasar untuk laki-laki pun juga cukup besar ya, untuk mereka merawat diri gitu kan. Ada kita mau share screen buat yang perawatan. Video perawatan? Sekarang video perawatan bisa sekarang dok? Boleh? Oke, saya share screen lagi. Oke, bisa kelihatan sekarang? Ya. Nah ini lagi apa nih Dokter Indah atau Dokter Malia? Mungkin bisa dijelaskan? Nah ini lagi mau treatment laser untuk melasma. Jadi kan kelihatan tuh pipinya ada hitam-hitam ya. Sebelum di laser tadi yang putih itu dianestesi dulu supaya nggak terasa sakit. Nah bisa anestesi baru dilakukan laser. Laser itu jadi ditembakkan sinar dengan gelombang tertentu. Nanti sinarnya itu bisa memecah si melasmanya, si fleknya gitu. Oh ini 2 treatment, kemudian ini kauter. Kalau kauter itu jadi untuk menghilangkan kayak tai lalat atau skin tag gitu. Caranya dibakar, nanti dia akan hilang. Itu kalau laser itu harus berapa kali di laser atau sekali di laser langsung hilang? Biasanya sih tergantung tadi bekas luka misalnya ya, kita berbicara bekas luka di laser itu biasanya berapa kali treatment ya dok? Nah kalau untuk bekas luka atau untuk flek lah ya, itu tergantung dari dalamnya sedalam apa gitu, ada di lapisan apa tuh. Lalu kemudian udah berapa lama untuk yang flek-flek baru atau bekas luka yang baru kayak cuma sebulan, 2 bulan, itu 1-2 kali laser aja udah cukup, bisa hilang. Tapi kalau untuk yang udah tahunan, udah 1 tahun, 2 tahun, atau dari kecil gitu, mungkin butuh pengulangan, bisa sampai 5 kali, 10 kali, tergantung dari metabolismenya, metabolisme pasiennya. Berarti kalau gitu treatment itu memang tergantung orang ya, jadi customize gitu ya, nggak bisa
mungkin Iya, standarnya sama, tapi untuk beberapa hal mungkin agak berbeda ya antara satu orang dengan orang yang lain ya, tergantung kompleksitinya. iya. Jadi pasien dengan kasus yang sama ya, misalnya ya, sama-sama bekas luka, warnanya sama gitu, besarnya juga sama. Mungkin yang orang A bisa cuma 3 kali hilang, tapi orang B perlu 7 kali atau 10 kali. Itu bisa begitu, nggak harus selalu sama jumlah treatmentnya. Nah, kalau yang pakai jarum-jarum ini apa nih, Dok? Kayaknya menyakitkan gitu. Tapi nggak sakit ya tadi katanya ya kalau ini? Enggak, karena udah dibius tadi kan dikasih krim anestesi kan. Jadi Oh, baal itu tuh krim kulitnya. anestesi, ya. Yang putih tadi. Nah, ini tuh untuk menghilangkan kayak tai lalat, atau kalau misalnya ada bintik hitam yang agak menonjol di kulit, biasanya disebut skin tag gitu kan, atau keratosis, atau milia yang suka di bawah mata putih-putih gitu. Itu bisa dihilangkan. Jadi nanti metodenya dibakar. Oke. Tadi juga sama ya, berarti untuk menghilangkan ini juga tergantung dari metabolisme orang tersebut juga ya. Maksudnya ada yang cepat, ada yang lama juga programnya gitu. Kalau misalnya kauter ini hilang sih hilang langsung, cuma nanti bekasnya yang tergantung metabolisme, bekas lukanya setelah kauter kan dia bikin luka kan, nanti akan ada koreng. Ya, nah setelah koreng itu dia penyembuhannya bisa sempurna, mulus lagi. Untuk orang-orang tertentu ada juga yang dia penyembuhannya malah jadi cekung kayak bopeng, atau dia menonjol kayak keloid. Makanya ditanya dulu, biasa kalau penyembuhan lukanya seperti apa gitu. Itu kalau misalnya ternyata tadi bisa jadi bopeng atau keloid, itu nanti ada treatment lagi. Kalau misalnya mau di-plan juga bisa dari Kemayoran lakukan itu. Kalau misalnya nanti jadi bopeng, itu bisa di roller. Roller itu kita masukin serum untuk ngangkat sel-sel kulitnya lagi. Jadi dia merangsang kolagen. Nah, kalau keloid itu biasanya disuntik. Jadi kita suntik supaya nggak meradang, dia permukaannya jadi turun. Tapi lebih disarankan ya, kalau misalnya ada riwayat keloid, itu nggak usah dilakukan kauter. Gitu. Jadi memang itu sebelum kenapa? dilakukan kauter di-assess dulu ya, Dok ya? Iya, ditanya dulu. Iya. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak tahu apakah dia punya keloid atau ya tadi aspek-aspek yang bisa membuat misalnya hasilnya jadi bopeng atau keloid, itu bagaimana, Dok, biasanya? Misalnya dia tetap mau melakukan tindakan, nah kita kasih cuma nggak bisa terlalu dalam. Jadi mungkin kalau misalnya untuk tai lalat misalnya gitu ya, tai lalat kan kadang-kadang yang besar dia akarnya agak dalam. Nah kita buang permukaan dulu, buang permukaan sedikit. Nanti kalau penyembuhannya bagus, treatment kedua baru kita bersihin sekali gitu. Oke. Menarik ya. Jadi kalau boleh tahu nih, kebanyakan dari pasien-pasien yang datang itu biasanya karena jerawat atau karena bekas luka atau bagaimana, atau bervariasi dari semua itu? Variasi banyak, cuma memang jerawat sama whitening pokoknya. Iya. Whitening bisa infus, bisa suntik, bisa juga peeling badan. Pokoknya untuk penjelasan di sini banyak peminatnya. Ya. Menarik. Nah, itu tadi perawatan. Ternyata, Cek, klinik Kemayoran juga mempunyai produk skincare. Oh, jadi setelah dirawat untuk memaintain itu pakai skincare-nya. Ya, betul. Atau boleh beli skincare aja tanpa perawatan? Sebenarnya dokter hanya menganjurkan ya pakai krim dari Kemayoran, tapi memang untuk hasil yang maksimal lebih baik pakai perawatan dan juga pakai krim. Nah, kami di sini selain ada produk-produk yang diresepkan oleh dokter, kita juga Klinik Kemayoran punya merek sendiri. Tadi ya sudah sedikit disebut, namanya Minderma. Kelihatan? Oke. Menarik.
Menderma ini sejarahnya singkatan dari nama kami berdua ya. Maria dan Indah Derma. Maria dan Indah Derma. Nice. Iya. Nice name. Ya. Jadi Menderma ini satu paket perawatan wajah untuk segala jenis, khususnya untuk kulit normal ya, sensitif, dan juga anti-aging ya. Satu lagi, bisa untuk whitening. Tetap Bisa whitening juga. Iya. Oh, menarik. Bisa penuaan dan juga melindungi kulit dari radikal bebas, dari sinar UV gitu. Boleh dan diputer bisa aja? dipakai di segala jenis iklim ya. Misalnya kayak di New Zealand mungkin iklimnya agak dingin ya. Ini juga cocok. Iya. Ya, itu mungkin nanti produk sudah kemana-mana, Cak, ternyata. Iya, I know. Iya, kamu pernah bilang. Jadi mungkin nanti next time kalau kamu pulang, mungkin boleh saya coba. Boleh. Iya, menarik. Ini saya putarkan video mengenai produknya ya, dokter ya. So biar teman-teman semua juga bisa melihat. Nah, tadi ini produknya buat laki perempuan sama atau khusus hanya untuk perempuan saja? Ya, produknya bisa buat laki-laki atau perempuan. Jadi memang didesain untuk kulit yang normal atau sensitif atau untuk anti-aging dan whitening. Jadi bisa dibeli secara bebas gitu. Jadi kalau yang ini nggak harus perawatan, misalnya beli aja gitu, bisa ya, Dok ya? Bisa, yang ini bisa dibeli langsung, nggak harus perawatan, nggak harus konsultasi, karena bahan-bahannya juga aman. Tapi memang kalau kulitnya bermasalah, misalnya jerawat gitu, atau ada flek, disarankan konsultasi dulu. Dan nanti ada perawatan dan mungkin ada krim-krim lain yang sesuai untuk ya. Ada perawatan dan ada tambahan resep mungkin nanti. Nah, kalau yang itu beresep ya, Dok ya? Iya. Pakai resep. Ya. Kayaknya masih ada satu lagi video Menderma ini, Cak. Ya. Oh, ini Menderma jalan-jalan. Iya. Buat teman-teman di Christchurch, kalau mau ada yang nitip, bisa kontak saya. Oh iya, Menderma untuk favoritnya ini sunblocknya. Jadi apalagi kalau buat cewek ya, buat perempuan, kalau pakai sunblock Menderma, udah nggak usah pakai bedak lagi, nggak usah pakai make up, udah glowing. Oh gitu. Iya. Boleh dicoba ini. Iya. Ada satu pertanyaan dari saya. Itu kan tadi ada day cream, ada night cream, kemudian ada yang UV juga, sunscreen ya. Itu pemakaiannya tuh kalau dari, misalnya kita berbicara di siang hari ya, itu day cream dulu baru sunscreen. Is it correct or kebalikannya? Ya, betul. Jadi pertama day cream dulu, karena day cream ini kan pelembab. Ditaruh di lapisan kulit awal kan, supaya dia melembabkan. Lalu ini kan sunscreen-nya untuk melindungi. Ini lebih kayak sunblock sih. Jadi dia ngeblok gitu kan. Kalau sunblock itu
dia blok, jadi taruhnya di akhir buat supaya dia menangkal sinar UV gitu. Iya. Jadi pemakaiannya day cream setiap hari, pagi day cream dulu, lalu sunblock. Lalu kalau misalnya setelah 3-4 jam, memang sebaiknya diulang pemakaian sunblocknya. Karena kan ada batasannya. Kalau misalnya SPF 50, mungkin dia bertahan cuma sekitar 3 jam, 4 jam gitu. Kalau SPF-nya lebih rendah, 30, paling bertahan 2 jam, 3 jam gitu. Jadi memang penggunaan sunblock itu harus diulang. Nah, kalau penggunaan sunblocknya diulang, apakah si pelembabnya juga diulang, yang day creamnya juga diulang, atau hanya cukup satu kali? Cukup sunblock sekali boleh, tapi kalau dirasa kulitnya memang kering, penggunaan pelembabnya boleh juga diulang lagi. Oke, jadi kayak reapply dua-duanya lagi aja ya, kalau memang kering. Boleh. Iya. Menarik. Kemudian apa nama tadi? Oh, jadi setiap berapa tergantung tadi ya, tergantung SPF-nya ya. Kalau misalnya tinggi, berarti mungkin agak lama. Kalau rendah, mungkin lebih singkat. Jadi harus reapply lagi. Iya, betul. Nah, tadi kan dokter bilang kalau sudah menggunakan Mederma yang UV sunscreen ini, udah nggak perlu pakai bedak apapun lagi gitu. Itu udah mencakup semua ya. Jadi irit dong. Ya. Bisa satu produk bisa mengcover semua. Iya, benar juga. Iya kan? Iya, udah irit jadi nggak perlu beli bedak lagi. Exactly, kan biasanya kalau udah gitu tambah apa lagi gitu kan. Saya nggak terlalu mengerti per make up-an, cuman kan biasanya ditambah foundation lah atau ditambah powder atau apa gitu kan. Kalau ini ini tipenya yang glowing ya, jadi bukan yang matte gitu. Kalau di Indonesia kan sukanya glowing tuh, yang kayak mengkilap-mengkilap gitu kan. Jadi kalau suka yang begitu pakai ini aja cukup, udah glowing. Tapi ada orang yang sukanya matte gitu kan, itu mungkin perlu tambah bedak lagi. Cuma kalau mau kelihatan kulit sehat asli, pakai ini aja cukup. Sebab kalau ditambahin bedak nanti kulitnya jadi kayak bermakeup berdempul. Iya. Iya, keki gitu ya. Iya, jadi kalau pakai yang Mederma sunscreen ini benar-benar kayak natural look gitu ya jadinya ya. Iya. Dah, kapan pulang dah? I want to try. Mau coba. Iya, boleh. Ya, buat teman-teman yang pendengar yang pengen order bisa kirim komen atau DM ke Dica atau saya. Ya, nanti kalau ini bisa, terutama yang di Christchurch ya atau di New Zealand mungkin nanti kita bisa coba. Kalau Endah ada rencana pulang kita bisa bawakan juga di sini. Ada ongkir juga loh. Harga nanti kita diskusikan nanti. Oke. Nah, ini kan lagi bulan ulang tahun ya, November ini. Katanya ada promo ya yang lagi berlangsung. Nah, ini promonya. Promo anniversary 11 tahun di bulan November. Jadi kepada yang datang ke klinik itu selama saat melakukan treatment nanti akan mendapatkan 30% diskon. Seperti itu ya, Dok? Ya, betul. Syaratnya cuma foto aja seperti ini. Foto ini lalu dapat diskon, gampang kan? Posting dulu. Gampang banget. Masalahnya kita nih apa-apa kalau habis melakukan activity pasti posting. Jadi nggak akan posting. Oke. Kecuali kalau baru peeling ya. Itu merah mungkin agak. Oh iya. Agak merah-merah. Oke. Lanjut lagi nih. Iya. Nah, sebelum kita akhiri nih ya, ada nggak nih cerita suka duka mengelola klinik kecantikan, Dokter Indah atau Dokter Maria? Sukanya dulu atau dukanya dulu nih, Mbak? Boleh, mana aja. Ya, sukanya yang pertama sih tadi ya, saya bisa lebih rutin perawatan wajah daripada setiap hari kan ya. Nggak setiap hari sih, mungkin setiap minggu ya. Di klinik Kemayoran dan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi kan. Good. Dan
yang kedua, ya saya juga suka itu hobinya coba-coba produk ya. Produk yang mungkin masih baru, yang awal. Nah, sebelum diaplikasikan atau ditawarkan ke pasien sebelum launching, nah biasanya saya jadi kelinci percobaan Dokter Indah. Jadi intinya kalau ya, jadi para pasien tuh bisa tahu, oh udah terbukti kok dari Dokter Indah sama Dokter Maria, betul kan? Jadi nggak asal, kan kadang-kadang ada ya klinik yang bilang, oh ini bagus, atau apa produsen dari skincare bagus-bagus, tapi mereka tidak menggunakan produk itu. Jadi kalau kalau Dokter Maria sama Dokter Indah, exactly, ya jadi lebih convincing, lebih meyakinkan. Terus dukanya? Oke, kalau dukanya sih yang saya rasakan sejauh ini apa ya? Kayaknya karena belum karena banyak sukanya jadi good. Asik dong. Iya. Senang ya kalau misalnya kita bisa bekerja di bidang yang kita mau atau passion kita, itu kayaknya dukanya jadi nggak kelihatan ya. Dukanya jadi benar-benar. Hilang aja dukanya, lupa. Exactly, benar. Iya. They're doing what they love. Yeah, I know, lucky. So, oke, berhubung waktunya sudah mau habis, mungkin bisa di-share quote of the day-nya, Dokter Indah atau Dokter Maria? The best foundation you can wear is healthy, glowing skin. Exactly. Jadi apa namanya, ya perawatan itu atau apa ya, wajah itu merupakan apa ya, itu yang pertama kali orang lihat ya, first impression dari kalau kita ketemu orang pasti dilihatnya wajah. Jadi kalau misalnya kita tidak merawat diri pun orang pasti akan punya impresi yang berbeda atau bagaimana gitu kan, atau sometimes bisa bikin nggak confident juga ya buat orang tersebut. Seperti Betul itu. Jadi kalau mau glowing ya, kalau mau punya kulit yang glowing, boleh treatment di klinik Kemayoran dan pakai Menderma. Oke. Pastinya buat teman-teman subscriber Indokiwi Talk, jangan lupa terutama untuk yang di Jakarta ataupun untuk yang akan ke Jakarta, silahkan datang ke klinik Kemayoran, nanti alamatnya saya tulis di sini. Dan ya silahkan melakukan perawatan seperti yang tadi Dokter Indah dan Dokter Maria share dengan kita. Seperti itu. Ya, ditunggu ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Maria dan Dokter Indah atas waktunya dan atas supportnya juga kepada Indokiwi Talk Podcast. Sangat-sangat berterima kasih dan mudah-mudahan kalau Endah pulang nanti Endah bisa bawa balik, saya nanti akan coba produknya. Siap. Saya selalu dibuka ordernya nih. Ya, udah open order dah satu. Oke, baik kalau gitu terima kasih. Selamat berakhir pekan buat Dokter Maria dan Dokter Indah dan juga Endah. Have a nice weekend, Endah. Ya, you too. Oke. Terima kasih buat semua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Ya, jumpa. bye.